pembuluh darah melalui jarum atau kateter. Selanjutnya adalah tujuan pemasangan infus. Nah, yang pertama adalah mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Misalnya karena dehidrasi, diare, muntah, atau juga karena perdarahan. Nah, manfaat yang kedua yaitu memberikan nutrisi parental. Yang ketiga, memberikan obat-obatan secara langsung. Yang keempat, menjaga agar akses intravena tetap tersedia. Yang kelima, memberikan cairan untuk kebutuhan pemeliharaan. Adapun prinsip keamanan pemasangan infus ada 6 benar. Yang pertama, benar pasien. Yang kedua, benar obat atau cairannya. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar waktu. Yang kelima, benar cara. Dan yang terakhir, dokumentasi. Adapun beberapa jenis dari cairan infus, yaitu yang pertama adalah NaCl 0,9 atau normal salin. Itu adalah untuk pasien yang mengalami dehidrasi, kehilangan cairan, dan juga resusitasi. Lalu yang kedua ada Ranger laktat atau disebut dengan RL. Nah, ini adalah untuk pasien yang mengalami kehilangan elektrolit, diare, dan juga trauma. Lalu yang ketiga ada dextrose 5% atau juga disebut dengan D5W. Nah, ini untuk pasien yang mengalami hipoglikemia ringan dan juga membutuhkan tambahan energi. Lalu yang keempat, ada campuran dextrose dan juga salin. Nah, ini adalah kombinasi untuk kebutuhan cairan dan juga energi. Lalu yang kelima, ada albumin. Nah, ini untuk pasien yang mengalami hipoalbuminemia atau shock hipovolemik. Lalu, ABCAT dibedakan berdasarkan ukurannya. Nah, yang pertama itu ada ukuran 14, biasanya berwarna orange, dan kegunaannya itu untuk resusitasi cepat, trauma besar, dan kegawat daruratan. Lalu ada ukuran yang 16, itu biasanya berwarna abu-abu, kegunaannya untuk pemberian cairan cepat dan transfusi darah. Lalu ada ukuran 18 yang berwarna hijau, itu kegunaannya untuk transfusi darah, infus rutin pada dewasa. Lalu ukuran 20 yang dimana berwarna pink, kegunaannya untuk infus obat dan cairan pada dewasa paling umum digunakan. Lalu ada ukuran 22, biasanya berwarna biru. Nah, itu biasanya untuk anak-anak, lansia, dan pembuluh darah yang kecil. Lalu terakhir ada ukuran 24 yang biasanya berwarna kuning. Nah, itu kegunaannya untuk bayi baru lahir dan vena yang sangat kecil. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam infuset. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu infuset. Infuset adalah rangkaian alat yang menghubungkan cairan infus dari botol atau IV bag ke tubuh pasien melalui ABCAT. Nah, ada 3 jenis dari infuset. Nah, yang pertama itu ada makro infuset. Nah, ini adalah tetesannya besar, bisa mencapai 20 tetes dalam 1 mili. Nah, untuk cairan yang dibutuhkan itu harus diberikan dengan cepat. Umum dipakai pada pasien dehidrasi, perdarahan, atau shock. Yang kedua ada mikro infuset. Nah, tetesannya ini kecil, bisa mencapai 60 tetes per mili. Nah, ini biasanya digunakan untuk pasien anak atau saat butuh kontrol tetesan yang presisi. Cocok untuk obat-obatan yang butuh dosis akurat. Lalu yang ketiga ada blood infuset. Nah, didesain khusus untuk transfusi darah, mengandung filter untuk menyaring gumpalan darah atau juga partikel. Medianya besar dan juga mempercepat transfusi.
Nah, yang pertama adalah memberi salam dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, Dek Vivin. Perkenalkan, saya Bidan Ija yang akan melakukan tindakan infus kepada Dek Vivin. Lalu yang kedua adalah bersikap sopan pada saat pemeriksaan. Dek Vivin udah siap buat diinfus? Jangan takut ya, relax aja. Yang ketiga adalah tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata. Dek Vivin takut nggak sama jarum suntik? Ya Bu, saya agak takut. Jangan takut ya, tetap rileks. Itu nggak sakit kok. Lalu yang keempat, kita harus sabar dan teliti pada saat melakukan pemeriksaan. Boleh saya cek dulu tangannya untuk melihat venanya Dek Vivin? Boleh. Nah, yang kelima dan atau yang terakhir adalah menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Dek Vivin kan mengalami kekurangan cairan. Jadi tindakannya itu harus pemasangan infus. Karena saya sudah menemukan venanya, kita lanjut ke tindakan selanjutnya ya. Baik, kita masuk ke prosedur pemasangan infus. Nah, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis dan dekatkan kepada pasien. Yang kedua, memasangkan sampiran dan mengatur posisi klien senyaman mungkin. Oke, selanjutnya Dek Vivin duduknya senyaman mungkin ya, tenang aja, relax. Yang ketiga, mengambil botol cairan infus dan menggantungkan pada tiang infus. Selanjutnya, cari lokasi vena dan pasang pengalas atau perla di bawah daerah yang akan dipasang infus. Boleh saya cek lagi, tolong dikepal ya tangannya. Ini masuk ke dalam pakai. Dikepal yang kuat ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu mengeringkan dengan handuk. Memakai sarung tangan, lalu mengatur klem roll sekitar 2-4 cm di bawah bilik drip dan menutup klem yang ada pada saluran infus. Memasukkan pipa saluran infus ke dalam botol cairan dan mengisi tabung tetesan dengan cara memencet tabung tetesan infus hingga setengahnya. Membuka klem roller dan mengalirkan cairan keluar sehingga tidak ada udara pada selang infus, lalu tutup kembali klemnya.
Memilih vena yang akan dipasang infus, lalu meletakkan turniket 10-12 cm di atas tempat yang akan ditusuk, menganjurkan pasien menggenggam tangannya. Melakukan desinfeksi daerah penusukan dengan kapas alkohol secara sirkular. Menusukkan jarum aboket ke daerah vena dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan menggunakan tangan yang dominan. Melihat apakah darah terlihat pada pipa aboket, lalu masukkan aboket secara pelan-pelan, serta menarik secara pelan-pelan juga jarum yang ada pada aboket, hingga plastik aboket masuk semua dalam vena dan jarum keluar semua. Sambungkan segera dengan selang infus, lepaskan turniket, dan anjurkan pasien untuk membuka genggaman tangannya dan membuka klem roller untuk melihat kelancaran tetesan. Boleh dibuka genggaman tangannya. Jika tetesan sudah lancar, fiksasi pangkal jarum dengan plester, menutup tempat tusukan dengan kasa steril, dan rekatkan dengan plesternya. Mengatur letak anggota badan yang dipasang infus supaya tidak digerak-gerakkan agar jarum infus tidak bergeser, dan jika perlu pasang spak atau itu biasanya untuk bayi dan juga anak-anak. Merapikan pasien dan membereskan alat-alatnya, lalu lakukanlah dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Alhamdulillah ya Bu, pemasangan infus hari ini untuk
catat di buku catatan dokumentasi ya. Terima kasih ya Latifah sudah membantu.